Kompas Bisnis pagi ini juga menyoroti soal maraknya kebakaran di tempat pembuangan akhir. Salah satunya adalah TPA Jatibarang, Semarang. Sampai saat ini, saudara, masih ada asap tebal di TPA. Ini merupakan kondisi hari ketiga kebakaran TPA Jatibarang, Semarang. Salah satu kendala yang membuat pemadaman sulit dilakukan adalah hembusan angin yang kencang dan memicu tumpukan sampah terbakar kembali. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang menyiapkan 3 unit mobil pemadam. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan waterbombing. Namun saat ini alatnya masih menunggu penanganan kebakaran TPA Putri Cempo, Solo. Dampak dari kebakaran ini, sekolah di dekat TPA diliburkan hingga 2 hari ke depan. Asap juga mengganggu pengendara kendaraan bermotor yang lewat di area TPA. Sekiranya ada asap di sana atau sekiranya ada api kecil, itu kita tindak lanjuti. Ya, sehingga untuk katakanlah untuk sampai dengan pendinginan ini sampai dengan sekian hari kita tidak bisa memprediksi, tapi indikatornya adalah sepanjang sudah tidak ada asap lagi. Karena terus terang saja di sana ada itu untuk sampah bekas dari gundukan sampah yang bisa saja nanti keluar gas metannya. Yang ini yang perlu kita antisipasi. Masih dari Jawa Tengah, saudara, ada satu lagi TPA yang terbakar, yaitu TPA Putri Cempo di Solo, Jawa Tengah. Kita akan langsung lihat bagaimana penanganannya saat ini bersama jurnalis Kompas TV, Widi Nugroho yang melaporkan langsung dari TPA Putri Cempo, Solo. Selamat pagi, Widi. Apakah kebakaran ini sudah bisa ditangani hingga pagi hari ini? Ya, selamat pagi Glenis dan saudara. Hingga saat ini kebakaran di TPA Putri Cempo Solo masih berlangsung. Artinya, walaupun sudah ada waterbombing selama 2 hari, namun asap masih terlihat dari sisi timur dan utara Blok B TPA Putri Cempo yang terbakar sejak Sabtu lalu. Ini menandakan bahwa masih ada bara api ataupun api dalam skala kecil tapi berjumlah banyak, cukup banyak titiknya di Blok B ini di sisi timur dan utara. Dan setiap malam memang masih terlihat titik-titik api tersebut karena memang kondisi gelap sehingga memungkinkan untuk kita memantau titik-titik api. Tapi kalau dalam siang hari ini, seperti sekarang ini, pagi hari ini, yang terlihat hanya asap putih yang mengepul dari Blok B TPA Putri Cempo. Dan petugas pun sampai sekarang masih terus melakukan upaya pemadaman. 2 hari kemarin sudah dilakukan waterbombing dan saat ini kami belum melihat adanya helikopter dari BNPB yang melakukan waterbombing di TPA Putri Cempo ini. Namun petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran masih terus bersiaga untuk tetap melokalisir api agar tidak meluas ke area yang lain dan tetap berada di Blok B ini. Leni. Ya, bagaimana juga dengan pembuangan sampah masyarakat ke TPA ini, dan kita tahu juga ada PLTSA di TPA Cempo ini. Apakah juga terganggu akibat kebakaran ini, Widi? Ya, Leni, sampai saat ini kami memantau bahwa proses bongkar sampah di TPA Putri Cempo masih berjalan seperti biasa. Dan kita ketahui di Solo ini volume sampah setiap hari nyaris mencapai 300 ton. Artinya aktivitas ini kalau misalnya berhenti maka bisa dibayangkan berapa jumlah sampah yang menumpuk di luar TPA. Tapi sampai saat ini proses pembongkaran sampah di TPA Putri Cempo masih dilakukan dengan dialihkan ke blok lain. Karena memang masih ada beberapa lahan yang tersedia untuk menampung sampah-sampah dari kota Solo, di mana mayoritas adalah sampah rumah tangga. Dan tentunya ini mayoritas adalah sampah organik yang langsung bisa ditumpuk di blok A maupun blok-blok lainnya yang ada di TPA Putri Cempo ini. Sementara untuk terkait PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah memang baru dioperasikan penuh pada bulan Oktober mendatang. Dan saat ini masih dilakukan uji coba serta pengeringan sampah yang dibutuhkan sebagai bahan untuk PLTSA. Sehingga operasionalnya belum bisa dikatakan terganggu karena memang belum beroperasional penuh. Hanya saja ada kekhawatiran jika sampah ini nanti terbakar habis maka pengelola PLTSA harus mencari bahan sampah yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik dari daerah lain. Tapi untuk sejauh ini kami memantau di lokasi memang masih mencukupi untuk operasional di mana dalam waktu 1 hari dibutuhkan setidaknya 500 ton sampah non-organik sebagai bahan untuk PLTSA di Putri Cempo ini. Lenis. Ya, diharapkan penanganan kebakaran ini bisa segera dituntaskan atau bisa dipadamkan sepenuhnya untuk kebakaran di TPA Cempo supaya juga sampah ini bisa terdistribusikan dengan baik juga. Terima kasih Widi Nugroho atas laporan Anda.